Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa kelas 6? Semoga sampai saat ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah bagian yang kedua. Kalau yang minggu kemarin bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua tetap masih Asmaul Husna. Yang pertama, kita nanti akan membahas Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas Asmaul Husna Al-Baqi. Oke ya, kita lanjutkan tentang kedua Asmaul Husna tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mengulang kembali tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Kalian tahu jumlahnya Asmaul Husna berapa? Kemarin sudah kita bahas. Ya, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, di antara 99 itu yang akan kita bahas di kelas 6 semester 1 hanya 4. Yang pertama As-Somad yang minggu kemarin itu, kemudian Al-Muqtadir juga minggu kemarin, kemudian Al-Muqaddim minggu ini, dan Al-Baqi minggu ini. Oke ya, kemudian ya, Al-Muqaddim sama Al-Baqi itu pembahasan pada minggu kali ini. Kita lanjutkan tentang Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Ada yang tahu Asmaul Husna Al-Muqaddim itu artinya apa? Ya, Asmaul Husna Al-Muqaddim itu artinya adalah Allah Maha Dahulu atau Allah Maha Mendahulukan. Jadi bisa diartikan Allah Maha Dahulu atau bisa diartikan Allah Maha Mendahulukan. Intinya sama, yaitu dahulu. Kemudian selanjutnya, maksudnya bagaimana Al-Muqaddim Allah Maha Dahulu itu? Maksudnya adalah Allah Maha Dahulu atas apa-apa yang diciptakannya. Jadi Allah itu lebih dahulu daripada apa-apa yang diciptakan. Kalian tahu apa yang diciptakan Allah? Sebutan yang diciptakan Allah? Ada yang tahu? Nah, sebutan yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Oke, sekarang perumpamannya seperti ini. Kursi, kalian tahu kursi ya? Kursi itu dibuat oleh tukang kayu. Terus, siapakah yang lebih dulu ada? Kursi atau tukang kayu? Kira-kira yang lebih dahulu ada kursinya apa tukang kayunya? Ya tentu jawabannya pasti tukang kayunya. Karena apa? Tukang kayu yang membuat kursi. Nah, itu perumpamaan adanya Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu yang membuat makhluk, berarti yang lebih dulu adalah Allah. Ya, karena apa? Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kalau makhluk itu ciptaan Allah. Ya, jadi makhluk itu adanya yaitu sesudah Allah. Ketika diciptakan oleh Allah, berarti maka muncullah makhluk. Itu. Kemudian penerapan sifat Al-Muqaddim. Jadi kita bisa menerapkan sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar apa kira-kira? Ini ada gambar seorang anak perempuan yang sedang membawa kotak infak. Kemudian ini ada dua anak laki-laki, kemudian memasukkan sebagian uang sakunya ke dalam kotak infak tersebut. Nah, ini merupakan sifat Al-Muqaddim. Kira-kira apa? Yaitu penerapannya adalah bahwa kita harus menyegerakan berbuat kebaikan. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda, tapi langsung dikerjakan. Apapun itu, baik sedekah, infak, menolong teman, atau apapun ya. Ketika ada di situ ada kesempatan untuk berbuat baik, maka segera lakukan perbuatan baik tersebut.
Kemudian penerapan sifat al-muqaddim yang kedua, coba perhatikan gambar lagi. Di sini ada gambar beberapa anak yang sedang membersihkan ruangan. Ya, ini mungkin ruangan kelas ini. Ada yang menyapu, ada yang menata kursi, ada yang membersihkan kursi dan meja. Nah, kira-kira dari gambar itu penerapan sifat al-muqaddimnya apa? Penerapan sifat al-muqaddimnya itu adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kepentingan umum itu apa? Kepentingan umum itu adalah kepentingan yang untuk umum. Ya, contohnya misalnya ini tadi membersihkan ruangan kelas. Ini adalah kepentingan untuk umum karena digunakan banyak anak. Kalau kepentingan pribadi ya kepentingan untuk diri kita sendiri. Contohnya makan, minum, kemudian macam-macam ya, itu termasuk kepentingan pribadi, yaitu kepentingan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika ada kepentingan umum dan kepentingan pribadi, yang harus kita dahulukan adalah kepentingan umum. Nah, ketika kita sudah bisa mendahulukan kepentingan umum, berarti kita sudah bisa menerapkan salah satu sifat penerapan dari al-muqaddim. Kemudian selanjutnya, perhatikan gambar lagi, penerapan sifat al-muqaddim yang ketiga. Nah, ini ada gambar apa? Ini ada gambar sekelompok anak yang sedang belajar bersama-sama, ya ta? Ini ada bukunya, kemudian ada yang menulis, ada yang membaca. Kira-kira penerapan sifat al-muqaddim yang ketiga apa kira-kira? Nah, penerapan sifat al-muqaddim yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Jadi, ketika waktunya belajar, maka jangan ditunda-tunda. Nanti saja belajarnya, misalnya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi, belajar ini harus diutamakan bagi kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena belajar itu adalah kewajiban kalian sebagai pelajar. Maka setiap hari harus belajar. Tidak boleh menunda-nunda besok lusa, dan lain sebagainya. Tapi setiap hari harus belajar dan tidak boleh ditunda-tunda kegiatan belajar tersebut. Nah, kemudian penerapan sifat al-muqaddim yang nomor 4. Coba lihat gambarnya. Ini gambarnya apa ini? Ini ada gambar beberapa anak yang sedang berada di perpustakaan ya, ada banyak-banyak buku itu. Nah, kira-kira penerapan sifat al-muqaddimnya apa ini? Yang keempat. Penerapannya yaitu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi, kalian masih kecil, tentu masa depan kalian masih panjang. Maka kalian harus mengerjakan sesuatu mumpung masih kecil ini untuk masa depan. Salah satunya ya itu tadi membaca buku, belajar yang rajin. Itu sangat berguna sekali untuk masa depan kalian. Jadi manfaatkan waktu luang untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Jangan hanya dipakai untuk bermain saja waktu luang itu. Bermain, menonton TV, jangan seperti itu. Tapi kalian harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Selanjutnya, sekarang Asmaul Husna yang kedua pada pembahasan kali ini yaitu Al-Baqi. Kalau tadi Al-Muqaddim, sekarang Al-Baqi. Kalian tahu artinya Al-Baqi itu apa? Al-Baqi itu artinya adalah Allah Maha Kekal atau Allah Maha Abadi. Ya. Jadi Allah itu Maha Kekal. Namanya kekal itu ya tidak berawal, tidak berakhir. Terus ada. Nah, Allah kekal abadi selama-lamanya. Ini adalah Allah. Beda dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita sebagai makhluk itu berawal, awalnya kita ya ketika kita dilahirkan di dunia ini. Akhirnya kapan? Akhirnya ya ketika kita meninggal. Itu akhirnya
kita. Tapi kalau Allah itu tidak berawal dan juga tidak berakhir, kekal abadi selamanya, karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Baqi. Nah, kemudian saat alam itu rusak, jadi alam itu rusak, kalau manusia mati, gunung itu meletus, tetapi Allah tetap abadi dan tidak akan rusak. Ini perbandingannya antara makhluk, yaitu manusia, gunung, alam, dan seluruh ciptaan Allah itu semuanya rusak, tapi Allah akan tetap abadi, Allah tidak akan rusak. Intinya, nah ini inti dari Al-Baqi itu Kholik. Kholik itu sang pencipta, berarti Allah itu akan tetap abadi. Kalau makhluk itu yang diciptakan itu adalah rusak. Itu inti dari Al-Baqi. Jadi yang kekal itu hanyalah Allah. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ini untuk penerapan sifat Al-Baqi yang pertama. Gambar apa ini? Ini ada gambar seorang anak kecil ya. Ini seorang anak yang sedang menolong orang lain yang saat itu kakinya patah ini ya, sehingga memakai tongkat itu. Kira-kira penerapan sifat Al-Baqi dari gambar ini apa? Penerapannya adalah selalu berusaha berbuat baik dan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi setiap hari kalian harus berusaha untuk selalu berbuat baik, apapun itu. Selama itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu berarti perbuatan baik. Contohnya ya ini tadi, menolong orang. Itu merupakan perbuatan baik karena apa? Sangat bermanfaat untuk orang yang ditolong itu. Nah, selain berbuat baik, maka harus meninggalkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Ya misalnya, perbuatan maksiat itu misalnya menjahili teman. Nah, itu perbuatan maksiat. Kemudian mencela teman dan lain sebagainya. Itu harus kita jauhi. Kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat dan setiap hari harus berusaha untuk berbuat baik. Kemudian penerapan sifat Al-Baqi yang kedua, coba perhatikan gambar lagi. Ini ada gambar apa? Ini ada gambar seorang anak yang memberikan sebagian uang kepada ini adalah peminta-minta. Nah, penerapan sifat Al-Baqinya apa? Penerapan sifat Al-Baqinya adalah gemar bersedekah, yaitu memberikan sebagian uang kepada orang yang membutuhkan. Kenapa kita harus gemar bersedekah? Karena harta benda yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Jadi semua harta benda yang ada saat ini, ketika kita nanti mati, maka semua itu akan kita tinggalkan. Yang ikut kita harta yang bagaimana? Ya tentu yang ikut kita adalah harta-harta yang kita sedekahkan. Kita sedekahkan pada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada peminta-minta. Itu nanti jika kita sedekahkan, maka nanti di akhirat nanti harta yang kita sedekahkan itu akan mengikuti kita. Tapi kalau harta yang kita miliki yang tidak kita sedekahkan, ya kita hanya memiliki pada saat kita hidup saja. Nanti di akhirat ya kita tidak akan bisa membawanya. Nah, jadi kita harus gemar bersedekah. Kemudian penerapan sifat Al-Baqi yang ketiga, coba perhatikan gambar. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa, memohon kepada Allah. Nah, yaitu penerapan sifat Al-Baqinya yaitu selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah. Jadi, kita setiap hari harus selalu mengingat dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Itulah penerapan sifat Al-Baqi. Nah, kesimpulannya yang pertama, bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Kesimpulan yang kedua, di antara Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini itu adalah Al-Muqaddim, artinya maha dahulu, dan yang kedua Al-Baqi, artinya maha kekal atau maha abadi. Yang ketiga, kita harus mampu menerapkan Asmaul Husna Al-Muqaddim dan Al-Baqi
dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian mampu menerapkan sifat al-muqaddim dan al-baqi? Pasti mampu. Oke ya, pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.